Selamat datang kembali di Kyono Inspiration. Pertama-tama kenal lagi nih, aku Reza. Tapi di sini aku nggak sendirian loh. Aku juga ditemani sama muka baru nih. Ayo, boleh perkenalan dulu dong dari Ray. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Arsyad Pratama dari angkatan 2021. Dan satu lagi ada nih anak magang kita juga, yaitu Tiara. Ayo Tiara, boleh kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Tiara Kanesa Putra dari angkatan 2021. Kali ini kita sudah masuk ke episode kedua loh. Kira-kira siapa ya yang mau kita tanya-tanya di kesempatan kali ini? Daripada penasaran, boleh dong Kak perkenalan diri dulu. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fieri Pramuditia dari Angkatan Sastra Jepang 2017. Selamat kenal semuanya. Dan saya Muhammad Azka Askia, sama dari Angkatan 2017. Salam kenal. Salam kenal Kak. Ya. Baik, oke sudah kenalkan sama SMP-SMP-nya. Sekarang kita akan mulai wawancaranya nih. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya Kak. Untuk sekarang ini kakak-kakak sedang sibuk sama apa ya? Bentar, ini sebelumnya mohon maaf ya kameranya agak bermasalah, nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Baik. Kalau saya sendiri kesibukannya sekarang lagi nyusun skripsi. Yang banyak skripsi doang, soalnya nanti ke prasidang soalnya. Jadi udah tinggal nyusun skripsi sama nyari pengalaman sih paling buat kerja dan lain-lain. Mantap ya. Kalau Kak Aska sendiri gimana ya Kak? Kebetulan aku juga lagi sibuk di nyusun skripsi tapi sebenarnya ada kesibukan tidak terduga di mana report yang aku submit ke Mia University katanya masih ada yang kurang, jadi harus ada yang diperbaiki dulu. Jadi sebelum lanjut skripsi harus lanjut dulu yang itu dulu. Jadi sebelum di situ masih ada masalah yang lain ya kayak capek banget kayaknya kasih sibuk ya. Iya. Baik, kalau gitu kita pertanyaan kedua. Aku tuh dengar kan ya, pernah kan ikut student exchange ya kayak ke Jepang. Nah, kalau boleh tahu tuh nama student exchange-nya apa ya? Monbuka Gakusho. Ya kan ya, Next. Monbuka Gakusho. Untuk pertanyaan ketiga, boleh dijelasin sedikit Senpai tentang student exchange itu sendiri? Jadi Monbuka Gakusho itu kan sebenarnya emang kayak program pemerintah gitu. Jadi pemerintah Jepang mereka nawarin untuk ngasih beasiswa ke orang-orang dari luar Jepang, dan kebetulan aku sama Fieri dapatnya tuh yang U2U ya. Nah, jadi kan itu ada dua, ada G2G sama U2U. Silakan Fieri yang jelasin. Kalau yang G2G itu ada seleksinya ngikut langsung ke yang Taishika, ke kedutaan besar. Biasanya itu kalau sekarang kalau salah baru diumumin ya. Jadi kalau untuk yang G2G dari Unpad sendiri itu biasanya ada seleksi internal dulu dari yang Unpad. Nah habis itu nanti dari hasil yang berapa ya, 5 tertinggi kalau nggak salah ya. Kalau sekarang kalau salah 5 tertinggi atau 6 tertinggi gitu. Itu nanti diajukan untuk mengikuti tes yang diadakan oleh kedutaan. Nah habis itu baru ikut lagi tuh tes lagi. Semuanya tes sih, tes tertulis. Kalau udah lulus tes tertulisnya, itu nanti dipanggil lagi untuk wawancara dan ke tahap selanjutnya. Itu kalau yang G2G. Kalau untuk yang G2U, itu biasanya langsung dapat tawaran dari dosen Unpad untuk universitas yang udah kerjasama sama Unpad. Misalnya kalau saya yang kemarin itu saya itu di Nagoya, kalau Aska di Mie, seperti itu. Kalau bedanya untuk G2G dan G2U. Banyak juga ya kayak tes-tesnya gitu. Itu kira-kira kalau tes tulisan itu susah itu. Pas tahun 2019 kan kebetulan udah sampai ke tahap wawancara tuh. Sebenarnya tes tertulisnya tuh ya, kalau kata aku kayak ini deh, kayak apa sih namanya sebutannya, SBM gitu ya. Pokoknya kayak SBM gitu. Jadi si soalnya tuh ya ada dari yang paling gampang sampai yang paling susah ada gitu semua soalnya tuh. Di awal-awal soalnya gampang-gampang kayak cuman masukin wa atau ga kemana gitu, kesana-sananya, terus tiba-tiba dikasih satu halaman penuh bacaan, terus harus nyari ininya dari situ, dan betul-betul dari N5 sampai N1 ada gitu semua dijadiin satu soal gitu. Dan untuk tes wawancaranya itu yang paling kalau kata gue yang paling tegang itu soalnya yang ngewawancaranya tuh 3 orang sekaligus, jadi digerebek gitu sekitarnya, dikoyok banget sama
3 wawancara. Dan waktu itu kan aku emang kebetulan masih belum ini sih apa ya, belum matang si ide penelitiannya. Jadi kayaknya aku gagal di wawancara gara-gara itu mungkin tahun 2019 tuh. Misalnya yang G2G gimana Vi tesnya? G2G. U2U. Kalau Bukan untuk yang kalau untuk yang U2U itu jatuhnya nggak ada tes sih. Jadi kan kita awalnya untuk ikut yang membuka Gakusha itu mesti kayak bikin apa ya jatuhnya portofolio gitu ya. Ya untuk yang kalau G2U itu kita cukup ngajuin portofolionya ke universitas yang di Jepang langsung. Paling agak susahnya itu kalau yang di sini atau ya ingat saya kalau yang U2U itu kan mesti ngirim langsung. Jadi agak kena biayanya di situ. Kalau yang G2G itu kayaknya agak dibantu jadi tesikan, jadi agak lebih mudah. Oh iya, ya seingat aku juga G2G itu ini nanti kita si pesertanya tuh waktu itu mah kita ngumpulin ke satu senpai, terus senpainya itu yang ngirimin, dan itu biayanya ditanggung kayaknya sama Unpad gitu sama siapa, pokoknya kita nggak bayar ya waktu itu mah. Tapi pas waktu yang U2U kita sendiri yang bayarnya, kirim foto Kirim berkas. Kalau buat yang tadi ya ada yang wawancara itu wawancaranya sama Nihonjin semua itu. Nihonjin semua. Oh. Tegang juga ya. Di sini ya Kaiwa juga ya. Pakai bahasa Jepang udah pada ngeluh di sini, apalagi kalau ikutan gitu. Bisa. Dan untuk pertanyaan keempat, kalau boleh tahu untuk cara mengikuti program student exchange itu sendiri bagaimana ya Senpai? Mengikuti paling mudah ya. Paling mudah biasanya dari akun Himade, Instagram Himade itu biasanya untuk info-info terbaru paling cepat dari situ. Karena sekarang kan udah jarang offline gitu ya kelasnya. Kalau dulu mah kayak dari dosen tuh langsung ngasih tahu ke siswa-siswanya gitu loh, kayak ayo ini yang mau ikut daftar di Jimusho gitu. Sekarang konsepnya beda gitu ya, nggak bisa langsung ketemu langsung. Jadi kemungkinan kalau sekarang itu langsung dari akun Himade ya. Kalau misalnya iya sih ya, kalau waktu itu kan kita yang U2U tuh betul-betul dari dosen langsung gitu, nggak ada perantaranya lagi, emang dari dosen langsung manggil kita yang kepilihnya gitu, tanpa ada yang dikasih tahu ke siapa-siapa. Bahkan bukan dari Himade dari apa-apa, tapi kalau sekarang ya mungkin karena lagi kayak gini, jujur aku juga nggak tahu kayak pengumumannya gitu ya. Alurnya sekarang kayak gimana, tapi mungkin untuk benar ini agak susah sih, soalnya untuk yang U2U tuh ya kan itu emang emang dosen yang mereka, jadi dosen-dosen tuh kayak mereka emang dari awal kita masuk sampai ke semester 3 waktu itu ya Vi ya. Biasanya mah ya sampai semester 3 tuh kayak udah ngecap kita gitu loh, udah kayak yang emang anak ini berpotensi untuk jadi ini dan bisa kita tawarin untuk untuk student exchange. Student exchange gitu. Jadi si pengumuman itu langsung ke anaknya gitu, bukan lewat perantara apa-apa. Nah makanya ada susah untuk jawab tuh, soalnya sekarang kan udah beda tuh ya. Jadi kurang tahu juga kitanya. Tapi mungkin bakal mungkin emang di kelas juga mungkin udah dosen-dosen udah kayak nyirian gitu siapa yang ininya yang Jadi kalau misalnya untuk gimana cara untuk dapat yang U2U itu ya, satu, kalian harus proaktif. Jadi kalian bukan cuman asal IPK tinggi pasti dapat, enggak juga. Ini mah jadi kalian emang harus betul-betul kayak ngebuktiin kalau misalnya kalian bahasa Jepang tuh untuk kalian tuh sesuatu yang bisa kalian pakai gitu, dan kalian kalau bisa dikejepangin juga nggak bakal was-was aja. Kalau kata aku mah intinya itu untuk dapat yang U2U dan dapat rekomendasi dosennya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya Senpai. Kan Senpai mendapatkan student exchange nih, otomatis Senpai berkesempatan untuk tinggal di Jepang. Nah, kalau boleh tahu Senpai tinggalnya di mana ya dan berapa lama? Kalau saya itu kan di Nagoya University. Jadi di Nagoya itu yang di tengah-tengah pulau, benar-benar di tengah perutnya Jepang lah gitu. Terus kalau saya ini kan berangkat itu November 2020.
sampai September. Ya sampai September, saya pulang September, berarti antara 10-11 bulanan kalau saya. Kalau Aska Aku gimana? lebih pendek lagi. Aku kan di Mie itu di mana? Itu di bawahnya Nagoya dikit, dan aku di kota Tsu. Dan apa ya, untuk durasi itu kayaknya pendek banget deh ini tuh, soalnya aku berangkatnya tuh bulan apa sih namanya? November. Itu November. Enggak, Desember nggak sih? Oh enggak, ya seingat aku Ya, November akhir, Desember awalan. ya kan Seingat Desember aku awal. segitu. Jadi udah mulai masuk Desember, terus karantina 2 minggu. Jadi pertengahan Desember tuh baru ngerasain apa ya yang namanya hidup sebagai mahasiswa di Jepang. Dan itu tuh aku pulangnya tuh Agustus akhir. Jadi cuman 8,5 bulan di sananya. Kalau boleh tahu ada suka dan dukanya nggak sih selama tinggal di Jepang? Gitu? Kalau aku mah sukanya ya karena emang udah apa jatuhnya, udah kayak impian pengen ke Jepang gitu ya dari zaman SMP tuh. Jadi kayak wah ke Jepang, jadi ya senang-senang aja gitu loh. Meskipun apa ya, dulu tuh awalnya saya cukup takut gitu ya untuk sana, kayak belum pernah pergi keluar sendiri gitu loh, keluar negeri gitu. Terus tiba-tiba harus ke Jepang, terus kayak baru gitu. Untungnya sih ada temennya, jadi kayak saya juga nggak pernah naik pesawat gitu, jadi kayak baru pertama kali di sana kayak wah semuanya baru gitu. Terus untuk dukanya itu paling, kalau saya sih gampangnya itu paling duka nyari makanan Indonesia apa enggak sambel. Susah banget nyari sambel di sana tuh, kayak mau nyari pun itu juga harus kayak ke toko-toko khusus gitu yang kayak jualan di makanan Asia dan lain-lain gitu. Iya. Paling sih itu. Oh, dukanya satu lagi ya. Kalau misalkan emang ngejaga makan gitu ya, biar nggak makan yang haram itu, ya harus ngeliat labelnya dulu sebelum makan. Paling itu. Harus dicek satu-satu. Kalau dari saya sih itu aja. Oke, dari aku ya. Kalau aku suka gitu apa ya, mungkin kebanyakan kali ya aku mah sukanya. Soalnya apa ya, kayak itu kan sama kayak Ferry, aku udah impian dari dulu banget. Dan gimana ya, aku ngerasa pas aku lagi di Jepang tuh kayak lebih bebas berekspresi gitu. Soalnya ya gitu apa ya, kayak sesuatu untuk penunjang hobi itu gampang banget nyarinya. Sama apa ya, sampai hampir tiap bulan pasti nambah aja beli sesuatu di sana tuh. Sama kan aku kebetulan pas lagi di Jepang tuh sempat ini juga keliling banyak akuarium. Di Indonesia aku cuman pernah ke SeaWorld doang, tapi di Jepang aku udah sampai ke 4 akuarium. Dan selain itu kan pernah keluar kota sendiri cuma untuk ke kebun binatang doang gitu. Sedangkan di Indonesia aku nggak pernah kayak gitu. Betul-betul apa ya, kayak bisa ngerasa independen. Dan soalnya kan di sini tinggal sama keluarga terus kan pastinya. Dan di sana harus sendiri, dan apa ya, aku emang lebih senang untuk sendiri gitu. Jadi apa ya, bisa ngerasain kemerdekaan sendiri gitu. Dan untuk dukanya tuh ya harus pulang. Dan harus pulang itu baru duka. Kenapa? Soalnya aku tuh kan apa ya, itu tuh udah betul-betul impian dari lama banget tuh ya. Udah betul-betul impian dari lama banget, dan pas sekarang pulang aku tuh jadi apa ya, kayak apapun yang aku lakukan tuh kayak nggak ada shigeki-nya. Apa tuh ya, shigeki itu nggak bikin deg-degan gitu, nggak ada jebretnya gitu loh. Dan apa ya, kalau misalnya pakai bahasa Jepang tuh ini ada situasi ini tuh sebutannya Moetsuki Shokogun, apa namanya, jadi sindrom padam gitu. Pokoknya kayak kamu tuh udah berjuang mati-matian seumur hidup demi itu, terus kamu akhirnya dapat itu, terus kamu nggak tahu habis itu harus ngapain gitu. Nah aku lagi kayak gitu sekarang tuh, jadi makanya apa ya, jujur skripsi ada susah untuk lanjut tuh gara-gara ngerasa apa ya, mimpi terbesar aku udah kecapai tuh. Terus sekarang aku lanjut skripsi, selesai skripsi aku harus kayak apa ya, harus terjun ke shakai tapi nggak siap gitu. Jadi gimana ya, ngerasa ngeri aja gitu dengan apa yang harus aku hadapi setelah mewujudkan mimpi terbesar gitu. Apa sih? Oke, pokoknya kayak gitu.
Nah, saya mah bagus banget ya, banyak ininya, banyak sukanya daripada dukanya nggak kepikiran itu waktu pulangnya doang gitu. Ya bagus sih. Gitu. Terus ini ya Kak, apa misalnya kan di sana tuh katanya mahal-mahal kalau biaya apa di sana, misalnya kayak ngeluarin uang berapa gitu buat kebutuhan primer doang gitu kalau di sana tuh. Kalau misalnya kalian apa ya, misalnya pakai pola pikir Indonesia dan kalian ngerupiahin itu, kerasa mahalnya. Jangan, makanya. Benar. Soalnya kalian dapat Ya, benar. uang tuh tiap bulan 10 120. man itu berapa? 100.000 yen. 100.000 yen tuh sekitar 14 jutaan di sini. Dan apa ya? Emang sih aku gara-gara banyak hedon jadi apa ya, jadi gampang habis uangnya. Tapi kalau bisa kita lepas dari itu, gimana ya? Kalau aku mah tipsnya mah ini sih dengan cara aku banget ini mah cuman aku doang mungkin ya. Aku pas mulai di sana tuh aku kan sehari sekali dan apa ya, betul-betul di porsi banget gitu. Jadi aku belanja tuh cuma sehari sekali dan itu tuh nggak boleh lebih dari 500 yen. Aku targetin itunya biar bisa hedon dan bisa lain-lain. Dan apa ya, berkat itu tuh ya, ini nggak apa-apa, rada curhat, bukan curhat sih, lebih ke lebih membanggakan diri ya. Soalnya aku tuh dengan kayak gitu turun 10 kilo berat badan itu dengan nahan uang makan demi belanja yang lain gitu. Jadi intinya mah kalian kalau misalnya ngerasa mahal, jangan dipikirin pakai pola pikir Indonesia gitu. Soalnya yakinlah bakal cukup uang dari pemerintah tuh. Kalau Firi gimana? Iya, apa yang bilang Aska, jadi tadi kalau uang dari pemerintah tuh bisa dibilang udah cukup, karena itu tuh kayak hitungannya apa ya? Nggak tahu sih beda apa nggak antar kota. Tapi itu tuh udah, kalau di kota itu tuh udah cukup gitu. Asal kalian nggak terlalu boros-boros banget gitu ya. Nggak kayak yang makan di luar tiap hari gitu. Terus juga kalau misalkan dibilang kehidupan sehari-harinya mahal apa enggak, kalau di ke-Indonesiain, rupiahin iya. Tapi kalau untuk udah dikasih dari sana, itu tuh bilangnya standar. Gimana ya? Kalau misalkan kalian cuma makan sekali sehari, kayak saya yang bilang gitu ya, itu tuh ya misalkan duit kalian tuh 10.000 yen gitu. Nah sehari kalian cuma makan 500 yen. Nah 500 yennya itu kalian kali 30 hari gitu misalkan ya. Itu kalian cuma pakai berapa? Nggak bisa ngitung. Bentar, kok nggak bisa gitu? 1.500 Ichimanggosen nggak sih? Ya, berarti 15.000 yen. Paling nggak segitu kasarnya. Cuman kalau emang dibilang mahal itu paling kalau misalkan kelasnya offline gitu ya, itu tuh agak dimakan transportasi. Jujur kalau buat aku transportasi itu lumayan mahal gitu ya. Kalau misalkan kalian suka muter-muter gitu, kan emang harus naik kereta apa nggak naik bis. Emang sih ada yang pas kayak pas per bulan gitu lebih murah. Cuman itu juga lumayan makan uang gitu. Tapi kalau emang dibandingin buat ke rupiahnya, ini mahal. Tapi kalau emang kalian udah di sana gitu, terus ada uang dari sananya gitu. Selama kalian irit gitu, selama kayak ingat diri gitu, nggak nyampe kayak tiap hari beli HP gitu, itu tuh cukup. Itu Iya cukup. sih. Soalnya aku juga kan itu apa ya, dengan nge-push kayak gitu bisa hedon banyak gitu kan sampai memenuhi lemari sekarang. Dan apa ya, satu-satunya yang aku kerasa mahal banget tuh ya, apa ya, pas di sana tuh ini tes CPR. Oh benar. PCR. Mahal. 4 juta PCR doang gitu. Iya, harganya dan segitu. itu kita yang bayar sendiri gitu, nggak ditanggung sama mereka, nggak ditanggung pemerintah, nggak ditanggung sama UNIF, kita yang bayar. Bayangin itu. Dan apa ya, itu yang bikin kaget itu kan kita dikasih tahu itu pas mau pulang, pas kita udah dapat uang terakhir dan wah bisa ditabung nih uang terakhir gitu, bisa bawa 14 juta ke Indonesia nih. Ternyata masih harus biaya hidup selama sebulan itu plus PCR 4 juta. Itu yang paling parah sih itu. Udah PCR doang, asal semoga pas kedepannya kalian udah nggak ada pandemi dan udah bebas PCR, ya itu mah udah uang kalian bebas itu mah.
Benar sekali. Bisa mahal banget tadi PCR itu. Iya makanya nggak ngerti Kasih, aja. kasih emang bagus sih tadi itu apa cara nabungnya itu udah kayak saya sekarang sih nabung makan sedikit cuma buat hedon doang buat beli yang aneh-aneh. Ya tapi Itu Kak Ferry juga tadi apa ya sempat nge-mention ya apa kelasnya ada yang online sama offline berarti itu kelasnya tuh hybrid di sana Kak? kalau untuk aku masih ada kesempatan buat kelas kayak ada pengadaan kelas offline. Jadi kayak sempatlah ke kampus. Terus juga kalau tiap bulan itu kan mesti kayak tanda tangan udah nerima uang beasiswa, itu juga mesti ke kampus. Jadi emang sebulan itu sekali 2 kali lah balik ke kampus tuh. Tapi untuk biasanya sih kelasnya kebanyakan online, jadi ya sama aja gitu sih. Iya, Hmm, sama sih, sama ya. sama. Selain apa ya Kak? Selain kuliah gitu misalnya ada kegiatan lain itu nggak apa kayak volunteer atau eskul gitu? Atau Nah. apa itu gitu? Harusnya ada tuh ya, harusnya itu ada ya. Yang anak-anak tahun-tahun kemarin tuh mereka pada ikutan klub, ikutan apa-apa loh. Ya kita gara-gara lagi kayak begini, jadi Ya, apa ya? Nggak ada, paling ada sih kadang-kadang ada online kayak apa ya, kayak apa sih namanya? Online bukan meeting juga kayak kayak apa ya jatuhnya kayak afternoon tea gitu. Kayak makin kayak ngobrol-ngobrol bareng ya kan? pas lagi makan siang kayak gitu. Iya, yang kayak gitu. Ada kopi hour. Ada sih yang kayak itu kadang-kadang, dan apa ya, sama mungkin apa ya, pasti kan kita bakal ini sama teman yang seprogram dan seangkatan pada kutip angkatan ya, seprogram di tahun yang sama-sama kita gitu. Mungkin sama mereka kadang-kadang ya main bareng lah, tapi ya kan aku mah ini apa namanya kada ansos, jadi nggak sebanyak mereka gitu, keluarnya paling jalan sendiri doang. Kiri itu yang banyak jalan-jalan, soalnya dia ada Dani. Kalau saya sendiri di Hulu suka gitu sih, jadi kayak keluar bareng. Jadi lebih dekat sama yang bareng, enggak sih emang pasti dekat sama yang seangkatan tuh, cuma karena lagi kayak jadi kayak buat kenalan langsung sama orang Jepang gitu kan agak susah, jadi emang lebih ngebanyakin ya udah sama yang di saya bilang gitu. Jadi masih ada meet gitu ya kayak hybrid gitu. Kalau di sini saya udah 3 tahun ya, 4 lagi Kak. Jadi keingetan tuh. Baru inget ya nggak apa-apa. Baru inget ada dukanya ini teh. Oh Dukanya iya. tuh ya nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa sih. Jadi dukanya tuh karena lagi pandemi, apa ya, ekspektasi aku kan bakal ketemu sama orang Jepang terus-terusan itu, terus apa ya, bakal betul-betul ngasah bahasa Jepang sampai ke ekstrimnya gitu. Ternyata nggak gitu. Gara-gara pandemi ini gitu. Jadi ujungnya di asrama, terus diam di kamar. Kurang lebih sama kayak sekarang sih, cuman bukan di Sumedang tapi di Jepang gitu udah. Jadi Sumedangnya Jepang itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih motivasi kakak untuk bisa pergi ke Jepang gitu, bisa mendapatkan student exchange ini? Apa sih Kak? Kalau dibilang motivasi ya karena emang udah lama gitu ya pengen ke Jepang. Terus karena tahu kayak di Unpad ada kesempatan gitu ya dari sastra Jepangnya, jadi ya jatuhnya ya kerja, motivasinya sendiri ya. Motivasi saya sendiri sih emang cuma pengen ke Jepang gitu. Pengen ke Jepang, pengen tinggal di sana, pengen tahu rasanya gimana, pengen tahu lah jatuhnya bedanya sama Indonesia tuh gimana. Paling jatuhnya tuh ke situ. Kalau untuk motivasinya, paling motivasinya itu tuh. Sisanya kayak udah kayak kerja keras, dibilang kerja keras juga enggak, tapi tuh usaha, tetap usaha sama usaha sama doa gitu ya. Aduh, agak menjawab ya dengan motivasinya kalau dari saya. Coba kalau dari Askas Kak. Aku ada 3 jawaban nih. 3 jawaban tuh mulai dari yang apa ya, yang motivasi yang apa ya, yang kayak Fieri, yang apa ya, yang motivasi Ya, manusia biasa. Satu lagi motivasi aku sendiri, satu lagi tuh yang motivasi yang rada twisted gitu, bukan twisted juga pokoknya. Apa ya, yang luar pertama ya biasa. mungkin sama kayak Fieri sih, apa gara-gara emang udah mimpi dari dulu, terus kan kebetulan aku udah ini juga apa ya,
udah pernah pengalaman ke Jepang juga, jadi ketagihan gitu pengen balik lagi tapi dengan nggak ngeluarin duit gitu. Sama ini kan selalu dari kayak misalnya pas awal pertama kali itu dari speech contest, terus yang kedua tuh dari ini apa sih namanya, yang program pertukaran perdamaian ya, yang Hewa Koryu program ya. Nah jadi kayak apa ya, ini kalau misalnya diibaratin tuh kayak orang yang udah umroh terus pengen naik haji gitu. Ibaratnya kayak gitu mungkin ya. Dan untuk yang motivasi yang aku sendiri doang mah ya, kan mungkin nggak tahu sih, Fieri mah udah tahu kali ya. Kan aku suka banget Serigala sama Hyena ya, sama ini juga Orca juga. Nah kebetulan di Indonesia kan nggak ada tuh ya apa namanya, kebun binatang atau akuarium yang punya binatang-binatang itu. Dan kebetulan di Jepang tuh ada gitu. Jadi apa yang bikin aku pengen banget ke Jepang tuh karena aku apa ya, kayak itu bucket list aku, dan seenggaknya sekali seumur hidup aku pengen ketemu sama makhluk-makhluk yang aku suka itu gitu. Nah dan yang ketiga ini yang rada bukan twisted juga ya, rada gimana gitu ya, soalnya ini tuh bukan motivasi yang bagus, soalnya apa ya, gara-gara cuman gimana ya, aku dulu kan apa ya, nggak tahu sih ini kalau misalnya terlalu sesuatu di-cut juga nggak apa-apa sih. Pokoknya dulu tuh aku kayak, kan aku 3 bersaudara tuh ya, dan aku tuh rada suka dibanding-bandingin sama kakakku sendiri gitu, sama orang tua tuh. Dan apa ya, kayak orang tua tuh kayak yang suka ini yang kamu mah kalau nggak belajar nggak bakal kamu mah nggak kayak kakak kamu yang nggak usah belajar juga udah pintar. Jadi makin lama tuh aku makin malas belajar, dan dari situ tuh apa ya, satu-satunya yang ngasih aku harapan tuh cuman bahasa Jepang doang. Waktu mulai SMP kan sebenarnya SMP mah otodidak doang. SMP otodidak, terus SMA mulai ada pelajarannya, dan karena udah punya background otodidaknya itu, pas udah mulai kelas bahasa Jepangnya jadi lebih lancar. Dan kebetulan pas SMA tuh apa ya, bisa dibilang kayak betul-betul aku nunjukin ke keluarga aku kalau misalnya bahasa Jepang tuh bukan cuman main-main bagi aku tuh gitu. Dan akhirnya aku itu akhirnya kan awalnya aku nggak direstuin ya untuk masuk sastra Jepang tuh, tapi pas SMA itu aku baru direstuin tuh, gara-gara ngebuktiin aku bisa dengan bahasa Jepang itu. Dan makanya apa ya, aku tuh pengen banget dapat beasiswa ini, soalnya kayak untuk apa ya, mungkin bahasa kasarnya tuh kayak balas dendam gitu, bukan balas dendam juga, kayak ngebuktiin kalau misalnya tinggal ya pengen gitu kayak ini, nampakin itu ke orang-orang yang selama ini ngeraguin tuh gitu. Jadi itu motivasi yang sangat tidak baik, tapi kalau kata aku mah itu motivasi paling kuat yang ngedorong aku untuk dapat ini gitu. Malu kayak gitu. Oh berarti ya, berarti kalau dari aku nambahin satu juga ya, ini mah biar siapa tahu gitu ya, ada yang tetap kepikiran. Karena kalau saya dulu tuh kepikiran, jadi dulu tuh ada senpai 13 itu nggak salah, senpai 13 tuh pernah bilang ke saya kayak, kalau misalkan udah masuk satu Jepang gitu, kalau bisa mah, ini kalau ngomongnya nggak usah sopan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bisa dihapus kalau gitu mah. Ini bahasa dia soalnya. Jadi kalau dari dia tuh, lu ntar jangan lulus dulu, kalau bisa pertukaran pelajar dulu lah sekali buat nyari pengalaman. Jadi itu semenjak itu kayak kepikiran gitu loh, berarti ya bener sih gue masuk ke Jepang kalau nggak bisa kesana kayak buat apa gitu, kasarnya tuh gitu. Terus jadi kayak sampai sekarang tuh kepikiran, dan emang kayak bener sih nambah pengalaman. Jadi sebelum lulus tuh kalau misalkan punya kesempatan gitu, itu kejar terus nyampe jatuh kayak nyampe gimana kejar, kalau nyampe bisa dapat. Kalau dari aku sih paling itu. Udah bagus ya motivasinya, emang ada yang membalas dendam, ada yang itu keren sih. Tapi ya kalau mau juga bisa harus ke Jepang sih ya kalau sejauh itu. Terus juga apa ya, ada apa tuh namanya, bagus juga di sana tuh kebun binatangnya ada serigala yang gitu-gitu ya. Di sini emang biasa aja paling beruang harimau yang gitu. Wah ya, menarik sekali ya motivasi sangat beragam sekali.
Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya nih, Senpai, apa sih hal-hal yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan gitu kalau ke Jepang gitu? Kalau mainstreamnya mah ya, kalau bisa itu, kalau misalkan deket gitu, bisa sih sekarang mah di Jepang apapun aku pakai Shinkansen gitu. Ya ke Kyoto, ke Osaka, antara segitulah. Apakah ke USJ? Saya benar-benar kayak nyesel gitu loh nggak ke USJ, soalnya kayak Sama, itu tuh Pi. kalau sama kan, kalau menurut saya kalau misalkan kalian dapat kesempatan gitu ke sana, terus ada waktu senggang, cobainlah ke USJ seenggaknya. Ini mah Ya, bukan asik, bukan asik. promosi atau apa ya, bukan promosi atau apa, tapi daripada ke Disneyland mendingan ke USJ gitu. Asli. USJ itu di Osaka, bukan di Tokyo. Kalau di Tokyo itu, bentar aku lupa. Tokyo Disneyland ya? Disneyland. Lagian Disneyland bukan di Tokyo gitu, di Chiba. Iya, Secara makanya geografis. lebih baik ke USJ daripada ke USJ. Disneyland. Disneyland Itu overrated. satu. Kalau misalnya pengen Disneyland, Disney Sea aja mendingan. Disney Sea lebih bagus. Nah, Padahal nggak pernah kesana testimoni. tapi ya. Paling untuk pertama itu. Terus kalau misalkan itu ya paling kasar ya, kalau mau lihat budayanya langsung gitu, yang kayak bangunannya masih ketara banget, itu ke Kyoto, karena kan banyak kuil gitu ya. Terus karena kita kan di Indonesia gitu ya, cuma 2 musim gitu. Banyak sih sebenarnya, Nggak nggak apa. pas seperti ini. Kalau misalkan ngeliat salju gitu ya, pas lagi winter, terus dapat winter break, itu udah kalian jangan di rumah meskipun ada tugas, keluarnya udah keluar, cari salju, cari tempat yang bagus buat nyari salju. Itu tuh bagus banget di sana. Terus juga kalau ada musim semi, itu sempetin lah untuk Hanami, mau di taman apa, pokoknya caranya taman yang paling terkenal di kotanya gitu. Biasanya itu Hanaminya bagus-bagus, jangan sampai kelewatan lah yang kayak gitu. Yang pokoknya yang bertajuk beda musim gitu ya, itu tuh kalau menurut saya wajib. Udah sih paling, sebenarnya nih ada satu lagi, tapi saya juga nggak kesampean gitu. Karena dari Nagoya tuh jauh, mesti ke gunung, di atasnya Tokyo tuh dekat Sendai, itu tuh ke Ginzan Onsen. Kalau misalkan kalian tahu apa itu Spirited Away, nah itu tuh tempatnya yang Spirited Away itu diambil dari situ. Itu tempatnya kalau di foto tuh bagus banget. Kalau misalkan benar dari teman-teman ada yang punya uang, terus pas musim dinginnya kosong, saya sih nyaranin ke situ, ke Ginzan Onsen, karena saya juga masih pengen banget ke situ. Kalau dari saya sih itu. Udah siap dari jawaban aku ya. Oke, nah kalau misalnya aku mah ya gimana ya, aku jujur aku pas lagi ke Jepang tuh gak ada kepikiran pengen ke kuil atau pengen lihat kuil ini atau pengen lihat kuil itu gitu, sama sekali nggak ada. Aku mah di mana juga aku keliling, jadi aku betul-betul apa namanya ziarah kebun binatang sama ziarah akuarium. Dan kalau kata aku mah emang sih yang paling penting tuh kalian pengen kemana, pergilah ke sana gitu. Soalnya dan Benar. kalau misalnya ini untuk ini sih, untuk siapa tahu nanti ada anak yang masuk ke MIE terus apa ya, yang kebetulan dapat ke MIE terus nanti nonton ini, kalian harus ke Toba Suizokukan. Itu apa ya? Jadi tuh Toba Suizokukan tuh itu bukan akuarium terbesar di Jepang, soalnya akuarium terbesar di Jepang itu adalah Churaumi yang di Okinawa. Nah, tapi Toba Suizokukan tuh akuarium dengan koleksi paling banyak di Jepang. Dan Toba Suizokukan itu satu-satunya akuarium di Asia yang punya dugong. Dan itu yang punya dugong itu cuma 2 di dunia ini. Satu di Toba Suizokukan, satu lagi di Sydney Sea Life, Australia. Ya, Australia. Yang kalian kalau bisa tahu Finding Dory itu. Nah, dan apa ya, betul-betul aku tuh terus kan aku mah ini ya, kan kalau Fieri kan apa ya, menikmati jalan-jalan. Aku mah nggak terlalu menikmati jalan-jalan nih orangnya, jadi lebih banyak lebih banyak mendekam di kamar gitu juga. Cuman kalau misalnya apa ya, ini mah kalau kataku betul-betul tergantung hobi kalian pengen kemana ini mah. Iya, emang sih nggak ada salahnya sih kalian kalau misalnya emang pengen lihat kuil terus datang ke kuil-kuil Jepang gitu. Cuman jujur ini mah ada apa ya, mungkin karena aku kurang paham sebenarnya apa ya, tahu ini apa kayak folklore Jepang gitu. Cuman pas ke kuilnya tuh nggak se-excited pas lagi ke akuarium gitu. Jadi intinya mah kalian, kalau kata aku mah gini, kalian nggak usah punya FOMO, apa feeling of
apa sih namanya, mofo pokoknya yang Apa Mufo? apa sih, lupa Apa Mufo? singkatannya tuh, pokoknya kayak ngerasa saya nggak kesana gitu, tapi itu cuman karena pendapat orang lain gitu. Kalau kata aku mah mendingan kalian tuh apa ya, sesuai sama hobi kalian, sesuai apa yang kalian suka, apa yang bikin kalian pengen ke Jepang, kalian ke sana. Kayak waktu itu juga aku ini apa tempat yang apa ya, kalau waktu itu kan nggak sempat ke Tokyo gara-gara lagi ini teh ya, pandemi teh aja. Padahal kalau misalnya ke Tokyo, bisa ke Tokyo lagi, aku tuh pengen ke ini, ke apa namanya, Godzilla Store lagi gitu, tapi nggak kesampaian. Sama ke Godzilla Store yang di Osaka juga nggak kesampaian juga. Kayaknya mah itu sih. Sama kalau misalnya kegiatan wajib di Jepang, kalau kata aku mah karaoke sama teman udah. Benar, karena saya tidak sempat sama sekali. Aku mah sempet. Ya, itu Soalnya, tuh apa ya, kalian mungkin kerasa kali ya ini apa, struggle-nya jadi wibu terus ke karaoke Indonesia tapi lagunya dikit gitu lagu Jepangnya. Kayaknya sana lagu Jepang semua itu banyak ya. Bahkan apa ya, lagu-lagu yang baru rilis satu minggu rilis muncul karaoke-nya di situ. Ya bukan yang itu, cuman muncul gitu ada ini. Jadi intinya mah kalian coba gak karaoke sama teman-teman di situ. Kayak wah, udah beda dunia itu karaoke ini sana. Mungkin itu dari aku mah udah. Enak juga ya Pak, di Jepang bisa jalan-jalan itu jauh ke main itu ya, bisa ke ini juga, ke aquarium, ke mana, lihat Agasanami sih enak. Tapi kalau saya mah kalau ke Jepang mau apa ya, paling kalau mau winter tuh mau ke Sapporo lihat Snow Miku paling. Oh iya, benar. Sapporo bagus tuh, Hokkaido ya. Iya. Itu ya di Hokkaido juga ada ini kok, ada akuarium yang akuarium Jepang yang punya ikan namanya tuh apa sih namanya, Ito. Itu tuh kayak ikan legendarisnya Jepang, di mana itu cuman ada di daerah-daerah utara doang dan udah hampir punah. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk ke Hokkaido. Cobain ke sana. Kalau bisa pasti coba nanti. Penasaran sih juga. Oke, kayaknya Kak Aska sangat otaku sekali ya dengan binatang. Oke, pertanyaan selanjutnya, setelah tinggal di Jepang nih, Senpai, apa pengalaman dan hal-hal yang didapat selama tinggal yang di Jepang yang bisa dibawa ke Indonesia gitu? Kalau dari aku mah apa ya, jadi sadar diri orangnya tuh apa ya, soalnya ini mah bener deh, ini yang paling bikin culture shock setelah balik lagi ke sini tuh ya, pas di Indonesia mobil motor nggak ada yang pengen ngalah sama pejalan kaki gitu. Jadi nggak sadar diri orang-orang teh parkir di mana wae gitu kan. Jadi apa ya, ngerasa banget betapa chaosnya orang Indonesia gitu. Dan mungkin apa ya, sama manajemen waktu juga bisa dibilang apa ya, pas di sana kan betul-betul nggak boleh telat sama sekali. Bukan nggak boleh telat juga ya, iya nggak boleh telat sih sebenarnya. Jadi kayak bikin orang nunggu tuh nggak sopan banget. Dan kayak kereta juga nggak ada yang telat gitu. Dan jadi manajemen waktu juga kan jadi keasah juga di sana tuh. Sama jadi sadar betapa sopannya orang Jepang dan betapa profesionalnya mereka sama pekerjaan mereka gitu. Soalnya ini mah betul-betul apa ya, kesannya kayak merendahkan Indonesia banget, cuman atau gimana lagi ya. Soalnya pas balik ke Indonesia terus lihat kayak apa ya, orang-orang yang misalnya resepsionis yang pas di Wisma Atlet dan lain-lain gitu. Mereka gitu kerasanya tuh. Kan kalau misalnya pas di Jepang tuh mereka betul-betul apa ya, kamu kemana-mana pas lagi kerja mereka nggak ada yang pegang HP, nggak ada yang nggak ada yang betul-betul yang sigap gitu sih ininya tuh, apa-apanya sigap. Dan mereka tuh nggak ada yang kalau misalnya nanya sesuatu gitu, nggak ada yang jawabnya tuh nggak ada yang gimana ya, yang
ya kayak gini, nggak ada yang nggak ada yang kayak gini yang nggak jelas gitu jawab itu. Mereka bakal eh, betul-betul apa ya, bakal kayak misalnya kamu butuh bantuan ke resepsionis apa mereka bakal dengan tulus gitu sih gitu. Rasa banget tulus. Mungkin karena penggunaan bahasanya juga kali ya, soalnya mereka kan di sana si ada sama Keiko Kenjo Gongnya ya, sedangkan kita di bahasa Indonesianya sendiri kan nggak ada tuh. Jadi kayak kerasa aja gitu sih ininya, kayak perlakuan ke customer-nya tuh rada apa ya, rada SKSD sih, nggak tahu sih. Jadi kerasa kayak gitu. Ya mungkin jadi apa yang bisa aku bawa ke Indonesia tuh ya cuma itu sih, jadi ngerasa banget betapa chaosnya Indonesia, dan seenggaknya dari diri sendiri pengen perbaikin itulah, pengen jadi apa ya, pribadi yang lebih tertata. Tapi ngomong kayak gitu juga tuh hidup kayak gini sih, jadi nggak tahu juga kan. Yari silakan tuh. Kalau dari Aska contohnya gitu ya, aduh kalau dibilang bisa dibawa pulang tuh ya, kalau dari saya sendiri kemungkinan besar lebih ke pede ngomong bahasa Jepang gitu. Yang benar-benar bagusnya tuh ini, jadi buat diri sendiri benar-benar bagus dan nggak ngebandingin sama di Indo ya, mohon maaf banget nih. Nah, kalau misalkan untuk pede tuh kenapa? Karena kayak misalkan di sana gitu loh, kalian tuh ya emang bukan orang Jepang gitu, jadi kayak lagi belajar bahasa Jepang. Kalau salah itu bisa dibilang wajar jatuhnya. Dulu tuh saya pernah ngomong sama teman sama Dani, soalnya teman saya yang sama-sama kayak juga itu tuh Nihongo-nya jatuhnya futsuke gitu, ngomongnya tuh nggak pakai desmas gitu ke dosen gitu kan. Di situ karena saya kayak udah lebih paham gitu ya, ini tuh nggak apa-apa gitu, apa nggak sopan gitu ya. Tapi dari senseinya sendiri tuh nggak dimasalahin gitu loh, karena kayak ya masih belajar gitu. Kalau si Dani bilang mah ya emang kita masih belajar, gaijin juga gitu, jadi kayak di normalin gitu kali lah ya kalau untuk kayak gitu. Jadi terus kalau misalkan emang kalian ngomong sama orang Jepang gitu, ini mah kasarnya yang teman ya, bukan yang udah lanjut usia, udah yang tua dan untuk rekan kerja gitu ya. Kalau untuk sama teman sendiri ngomong bahasa Jepang, udah kalian mah yang kalian tahu tuh keluarin aja gitu, nggak usah malu-malu gitu loh, nggak usah takut salah. Kalau misalkan kalian salah, itu tuh kalian tanya aja ke dia gitu loh. Misalkan ada temennya, ini salah nggak sih? Karena kalau aku bilang ya, belajar dari kesalahan yang dibuat sendiri itu lebih cepat diinget. Itu kalau buat saya sih. Soalnya kayak tahu dari orang, oh iya begini itu salah. Tapi kalau emang saya nggak ngerasain juga nggak bakal inget gitu loh. Jadi belajar dari kesalahan sendiri tuh emang paling benar gitu. Terus sebenarnya kalau kalian di sana tuh jadi bagusnya kayak ngejaga kebersihan gitu loh. Kayak habis makan diberesin sendiri, ditata sendiri, dibenerin, dibalikin ke tempat yang buat naro ininya lah di kiosnya gitu ya. Terus juga jatuhnya kayak ya kayak gitulah ya. Tapi kan kalau pas pulang ke sini gitu loh, kadang mau ikutin gitu juga, kadang tempat balikinnya nggak ada gitu, nggak disediain kan. Kalau di sana emang disediain karena emang wajib. Paling itu di situ. Ya, Satu lagi, ngapain kamu beberes? nah begitu kasarnya tuh ya. Kalau kemarin juga di teman saya tuh bilang ke saya, lu kok dari Jepang masih begini dah, Fer? Katanya gitu. Terus kalau menurut saya, ya iya, karena gue bukan di Jepang, gue lagi di Indonesia gitu. Kalau gue mati-matian mempertahankan apa yang gue lakukan di Jepang di Indonesia, itu tuh bakal beda. Karena budayanya beda, orang-orangnya beda. Jadi kalau menurut saya, tiap budaya tuh beda-beda. Jadi tergantung dari kitanya sendiri, mau adaptasi atau mau keras kepala sendiri gitu. Sebenarnya sih ya emang bagus kalau emang pengen mempertahankan yang di Jepang di Indonesia gitu loh. Tapi kalau buat saya sendiri, jatuhnya capek hati. Karena apa ya, ya di sekitar kita tuh nggak saling mendukung juga gitu loh. Nggak sama gitu pemikirannya gitu. Jadi ya mau nggak mau, kalau buat saya mah, kita mau hidup dimanapun gitu, yang paling penting itu adaptasinya gitu. Kalau buat saya sih itu. Terakhir adalah kalau emang Aska bilang manajemen waktu, itu sebenarnya kalau untuk kita itu kerasa nggak kerasa. Karena kalau misalkan teman-teman di sana gitu ya, kelas, naik kereta, naik bis,
itu tuh semua jamnya terjadwal. Jadi kalau misalkan teman-teman telat keretanya, ya udah mesti nungguin kereta selanjutnya gitu. Tapi kan kalau di sini cuman tepat waktu gitu buat naik kereta atau naik bis, malah bisnya yang ngaret gitu. Jadi di situ tuh saya juga cukup capek hati di situ. Tapi emang kalau dibilang manajemen waktunya, secara nggak sadar teman-teman ngerasain sendiri gitu. Kalau buat saya sih itu. Emang banyak banget pengalaman baik yang bisa dibawa, cuman sayang doang di sini ya nggak bisa dipakai di sini ya. Ya, Banyak apa, yang kehalang ini dari Indonesia sendiri. kalau kataku mah emang standar etikanya emang beda gitu. Kayak di sana itu tuh udah sesuatu yang atarimai gitu. Udah semua orang tahu itu sebagai apa sih namanya? Sebagai apa sih namanya cisik itu apa? Sebagai cisik itu, sebagai Norma, jatuhnya norma nggak sih? ya udah sebagai norma, tapi di sini tuh malah dibilang iya apa sih sok bersih, sok ini, sok apa. Makanya gitu makanya aku makin makin Pantas makin suka di Jepang ya. makin betah di Jepang. Benar. Kalau ini mah dari saya aja ya. Kalau emang gimana ya? Kan di Jepang kalau misalkan teman-teman dengar juga nggak semuanya yang baik-baik gitu loh. Misalkan ada yang kayak kalau misalkan teman-teman tahu yang karoshi gitu loh, kayak kerja keras-kerasan banget terus meninggal gitu kan. Sebenarnya itu tuh emang ya jatuhnya budaya mereka gitu loh. Kalau menurut saya nggak ada negara yang perfect. Jadi kalau misalkan wah di Jepang enak nih, gajinya tinggi, kerjanya gini. Terus ntar teman-teman ada yang bilang, ya tapi kan ntar ada banyak yang ini, gini. Kalau misalkan teman-teman suka sama negara itu, kalau kata saya sih, itu tuh gak bakal jadi masalah gitu. Karena kalian suka, kalian mau adaptasi, itu tuh jatuhnya cocok. Mau orang bilang apapun ya, mau bilang yang jelek-jelek ya gitu. Kecuali kalau emang teman-teman gak suka sama budayanya mereka, gak suka sama, ya dari sendiri tuh gak, pasti bawaannya emang negatif. Jadi mau negaranya apapun itu, kalau emang teman-teman suka, tempatnya tuh bagus. Kalau buat saya sih itu ya. Iya. Tiba-tiba ngomongin ginian. Ya, Piri bucin kok sama negara. Tapi ya emang bener, tapi ya kalau Jepang tuh katanya emang banyak aturannya, banyak norma-norma nggak ada tulisnya gitu sih ya. Emang kalau menurut saya emang nggak masalah sih, yang saya takut cuma Black Company doang masalah gitu. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu, pernah ikut lomba-lomba bahasa Jepang gitu nggak sih, Senpai? Aku tuh pertama kali itu tuh pas lagi SMA ada speech contest tingkat provinsi. Itu aku ikut yang itu, terus pernah menang dari situ, terus jadi perwakilan Jawa Barat, terus tempur lagi di speech contest tingkat nasional. Di tingkat nasional menang juara 1, terus ke Jepang buat speech contest di tingkat internasional. Itu pas SMA. Pas lagi di kuliah tuh sempet berapa ya, dua atau 3 kali berturut-turut menang juara 3 di speech contest UPI. 3 tahun berturut-turut atau 2 tahun berturut-turut gitu. Pokoknya apa ya, kebanyakan lomba yang aku ikutin speech contest sih sebenarnya tuh. Terus di Unpad tuh kan sempat ada Bunkasai. Di Bunkasai aku sempat ikutan speech contest juga tapi nggak menang. Terus apa sih namanya tuh? Dulu tuh ada Chokai kontes gitu. Chokai atau apa ya? Dokai itu. Rodoku bukan Chokai sih? kan ya? Oh, Dokai bukan. Rodoku bukan. Oh, Chokai. Bukan, Rodoku mah Masaki nggak sih? Oh, Rodoku beda ya? mah Masaki. Masaki itu. Doku. Ini ada lomba Chokai, jadi yang lomba listening gitu ya. Itu sempat juara 3 di pas lagi di Unpadnya. Ya paling kayaknya segitu lomba-lomba. Wah, hebat ya, banyak banget Senpai pencapaiannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu, Senpai sendiri dulu kenapa ya ingin belajar bahasa Jepang? Apakah ada alasan tertentu? Gimana, Aska? Ini kayaknya jawaban kita bakal sama nggak sih? Tipenya Mau nyoba? sama nggak sih? Satu, dua, tiga. Anime. Iya, ada apa lagi ya? Soalnya
media pertama yang bikin kita bersentuhan dengan bahasa Jepang tuh anime, dan kita jadi apa ya, kalian pasti paham kan perasaan takjub dengan sesuatu yang baru dan pengen belajar itu dan penasaran sama itu gitu. Ya itu sama gitu, kita juga dari anime itu terus ngerasa kayak wow, ini bahasa baru yang gak pernah kita dengar dan apa ya, kerasa indah di telinga gitu. Apalagi dulu kan kayak anime terus lagu-lagu Jepang juga kayak gitu. Selain itu apa lagi, Vi? Ada nggak? Kalau dari saya sendiri mah ya bener-bener awal tuh ya anime gitu. Terus setelah itu baru tuh nambah-nambah yang lain. Kayak dari yang pengen ke Jepang, pengen tahu kayak gimana gitu. Ya pengen tahu budayanya gitu. Tapi ya paling awal tuh ya bener-bener kasarnya mah anime gitu. Mau dihalus-halusin bahasanya, mau dibagus-bagusin bahasanya juga. Aduh, emang ya cuma itu gitu. Udah, emang itu alasannya. Soalnya bukan kayak misalkan ibu saya orang Jepang gitu, keluarganya ada di Jepang gitu kan, itu tuh ya keluarga saya orang Jepang jadi ya harus belajar bahasa Jepang gitu, tapi kan nggak ada gitu, jadi ya udah emang gara-gara anime itu yang relate sama kita ya, soalnya emang itu gitu yang menghubungkan kita semua tuh. Tapi ya emang relate banget sih ya, sama sih juga kalau untuk Jepang tuh emang itu apa tujuan utama itu emang nonton anime sih, tapi seharusnya nggak gitu kalau saya emang gitu ya, sama paling buat baca manga-manga yang raw gitu, yang buatan original gitu kan suka ada di buatan original karakter gitu. Untuk anime ya, ini mah kadang nggak ini, cuman untuk anime lebih efektif kalau misalnya kalian nonton anime subtitlenya Jepang daripada nggak pakai subtitle sama sekali. Mendingan cari yang subtitlenya Jepang. Kalau misalnya di RAW kadang-kadang suka bisa diaktifin subtitlenya, itu kadang-kadang suka ada Jepangnya, itu efektif banget. Kalian bakal tahu cara baca kanji itu ternyata kayak gitu, atau enggak kayak dapat kosakata baru tapi kalian tahu cara tulisnya kayak gimana gitu. Daripada kalau misalnya tanpa subtitle kan kalian misalnya dapat kosakata baru tapi kalian betul-betul nggak tahu itu apa gitu, sedangkan pas kalian dapat subtitle Jepang kalian tahu kanjinya, oh ternyata ini tuh kanji ini digabungin sama ini gitu, ternyata dibaca kayak gini. Oh, efektif banget itu. Sedikit tips aja itu, Maya. trivia. Nah, ngomong-ngomong kayak yang tadi kan ya, cara nonton anime itu biar belajar bisa tuh pakai RAW gitu kan. Kalau ngomong-ngomong nih, boleh tahu nggak Kak, apa gimana caranya senpai-senpai itu belajar bahasa Jepang itu, ada tips atau triknya nggak gitu? Kalau dari aku sendiri itu kan dulu suka nonton anime itu dari zaman SMP. Terus pas masuk SMA itu tuh ada pelajaran bahasa Jepang. Ya, jadi karena emang saya belajar dulu dari SMA, jadi kayak untuk hiragana katakana tuh udah hafal. Kalau dibilang tips and triknya itu ya kalau dari saya mungkin lebih banyak dengerin lagu gitu ya, karena emang saya suka sama lagunya Jepang gitu. Terus juga karena dari situ saya pengen bisa nyanyiin, terus kadang nyari lirik romajinya, terus ngeliat kayak lirik kanjinya juga gitu. Jadi kayak dari situ tuh nulis lah, tahu dari situ. Terus kalau untuk kayak ini mah jatuhnya ngelatih listening sih. Waktu itu tuh saya ketagihan nonton VTuber Jepang gitu. Jadi dari situ tuh kayak live streamnya kan bahasa Jepang semua tuh. Nah, biasanya ya udah saya ngedengerin dari situ, akhir-akhirnya kayak jatuhnya kayak terbiasa gitu loh. Kayak misalkan teman-teman tahu lah kalau misalkan mbak-mbak cokai yang di JLPT kan kalau N3 N2 ke atas tuh makin cepet kan tuh kalau ngomong. Nah, kalau teman-teman ngedengerin kayak yang ini mah saya pengalaman saya ya dari VTuber tuh kayak jadi speednya tuh hitungannya kayak normal gitu loh, walaupun emang awalnya emang ngomong apa sih ini gitu. Terus karena misalkan emang kalau misalkan belum tahu itu tuh saya nyari dari klipan yang udah di translate gitu, jadi kayak tahu oh dia tuh ngomong ini ngomong itu. Terus bentar apa lagi saya satu saran dari saya, kalau misalkan memang nggak tahu kanjinya, misalkan penasaran nih kanji apa sih, tulis aja, asal telan aja dulu, ingat-ingat aja dulu. Terus sama jangan lupa nanya dosen gitu, kalau misalkan emang pengen tahu gitu, dosen pasti ngejawab gitu. Oh dari saya sih itu, belajarlah dari hal yang kalian sukai gitu. Jadi kalau misalkan medianya teman-teman sukanya musik, dari anime atau dari buku, manga dan lain-lain, ya pasti belajar dari situ gitu. Kalau dari Aska mah enggak?
Oke deh, aku kayaknya bakal nambah sesuatu yang eh, tadi mungkin Fieri belum sebut, dan kayaknya ini salah satu apa ya, eh cowok-cowoknya aku ini tuh ya, yaitu untuk ngasah eh Kaiwaryoku, untuk ngasah Soalnya. ngomong. Ya, eh, betul ini sambil kadang ngobrol nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa kan, bebas Ih. satunya sih. Pi, Yo, Fieri, kerasa nggak sih pas lagi awal-awal yang ini, yang suka tiba-tiba pede ngomong bahasa Jepang tuh cuman aku sama si Rojak doang. benar. Iya, Kenapa? yang suka ngomong. Soalnya aku udah kenal sama si Rojak dari SMP, dan kita dari dulu emang suka kadang-kadang suka apa ya, kayak sosokan pakai bahasa Jepang. Pas dulu mah emang cuman bahasa-bahasa wibu doang gitu ya. Tapi karena itu kita asah terus lama-lama, kita jadi bagi itu tuh kayak pakai bahasa Jepang tuh bukan cuma dipelajarin doang tapi dipakai gitu. Karena gitu kita pakai terus, kita pas SMA ketemu lagi sebagai rival dalam speech contest gitu, terus pas lagi di backstage kita ngobrol pakai bahasa Jepang juga gitu, dan itu tuh lama-lama jadi kayak apa ya, eh, ngelatih untuk kita ngejawab pakai bahasa Jepang secara natural gitu. Jadi apa ya, eh, untuk untuk tips dari aku untuk yang ngelatih Kaiwa tuh ya, kalian cari temen, nggak usah cari juga, kalian ngobrol sama teman aja. Asal kalian terus-terusan ngobrol dan nggak usah takut salah gitu, soalnya masih sama-sama belajar juga kan. Jadi kalian asal tanemin dulu pede kalian untuk ngejawab. Lama-lama kalian bakal apa ya, dari pede itu bakal bukan cuma pede doang, itu tuh emang betul-betul jadi skill kalian gitu. Soalnya aku ngeliatnya tuh kebanyakan orang-orang tuh kayak gitu, yang mereka tuh di tulisan bagus, misalnya baca bisa, terus ngerangkai kata bisa, tapi pas betul-betul untuk ngobrol gitu, mereka bakal terbata-bata. Kenapa? Karena jangan dipakai gitu, bukan jangan dipakai apa? Karena nggak keasah gitu sih ternyata. Dan pelajaran Kaiwa juga kan cuman baca apa yang udah terskripkan gitu. Dan sedangkan kalau aku mah emang kebetulan kan ini apa, scriptwriter Liberta juga, jadi emang suka bikin skrip dan bikin bikin kalimat sendiri gitu. Jadi apa ya, emang bagusnya tuh kalian tuh untuk bahasa untuk nggak cuma bahasa Jepang, untuk bahasa tuh kalian bagusnya dipraktekkan sendiri gitu. Apa ya, jadi bukan cuma diingat-ingat doang, tapi Minitsukeru itu apa sih, Vi? Diingat pakai tubuh, begini pakai tubuh jatuhnya. Ya dipraktekkan Muscle memory lah kalau nggak salah. Kalau menurut saya sih muscle memory gitu. Jadi biar teman-teman ingat sendiri badannya. Ya, intinya muscle memory sih kalau menurut saya. Ya kayak gitu tips dari aku mah. Soalnya tips lain mah udah disebut tadi sama Fieri sama sebelum itu juga. Sama ini sih paling. Kalau dari Aska kan, kalau misalkan ada temen gitu, kalau misalkan nggak ada gitu ya, ini sih agak jadi kayak orang gila sih. Tapi kalau misalkan ngomong sendiri gitu, cobainlah pakai ngomong bahasa Jepang gitu. Kayak misalkan sama, lagi. Iya. Sama apa? Ini, iya betul kata Fieri. Tambah lagi ini, kalian kalau bisa ngomong dalam hati pakai bahasa apa? Indonesia nggak sih? Kalau saya campur ya. Ya, campurin nggak apa-apa. Kayak Ya, dari nggak dalam apa-apa, aja. campur. Tapi ya, tapi yang paling sering bahasa Inggris sih. Ya benar. Dulu saya juga gitu. Paling kalau saya sih itu, walaupun emang agak kayak rada-rada orang gila gitu, tapi kalau pas saya ngomong sendiri gitu kan, cobainlah ngomong pakai bahasa Jepang gitu. Kalau misalkan apa ya jatuhnya, kalau teman-teman tahu nonton di YouTube di Dogen, kalau misalkan pernah teman-teman dengar, nah itu Dogen sendiri itu katanya emang dulu kayak suka ngomong sendiri gitu loh. Suka ngomong sendiri pakai bahasa Jepang gitu. Jadi karena sekarang kan dia kalau bikin video kan pakai bahasa Jepang semua gitu. Dan lancar-lancar aja. Itu karena emang suka ngomong sendiri sama diri sendiri gitu. Jadi lancar, terus pas lagi ngerekam juga kayak ya udah kayak ngomong sendiri gitu. Terus kalau misalkan lidah sendiri udah inget gitu loh, itu ntar mah kayak keluar-keluar aja gitu loh pas ngomong sama orang lain gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Bahasa apapun gitu. Bagus juga sih apa, harus belajar dari teman juga gitu ya. Tapi emang penting sih, kalau yang paling penting itu emang harus dibicarain ya itu.
Soalnya emang banyak juga yang jago tapi jago nulis, jago listening, tapi ya saya sendiri juga kalau bicara mah masih patah-patah emang. Ya. Yang Kak Fier itu mirip-mirip sih kalau sama saya, kalau tips and triknya gitu. Kayak juga dari dulu kan dengernya lagu Jepang gitu. Kalau dari SMP itu dengernya Vocaloid doang gitu. Kalau sekarang tuh ya sekarang juga suka sih jadi suka banget lagu Jepang dan paling ya, tapi ya dengernya paling kayak masih Yoasobi gitu. Kalau sekarang masih suka denger juga Tokino Sora tuh sama Sui-chan. Enak. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya, saat berkuliah di Sasa Jepang Unpad, Senpai pernah ikut organisasi gitu nggak? Atau kayak kepanitiaan? Ikut. Kebetulan banget ya. Kalau saya kan BPH, kalau Aska BPA. BPA. Kalau ikut terus tadi apa? Ikut acara-acara gitu ya? Kalau acara sih kebanyakan saya mah ikut-ikut aja gitu. Jadi orang belakang kayak pas untuk Masaki dan lain-lain. Mungkin sebenarnya ini juga nggak tahu sih. Cuma kalau bisa biar kayak dikenal dosen gitu ya. Tapi sekarang kan nggak ada acara offline ya. Tapi ada kan online ya. Nggak tahu tapi banyak. Dulu kalau dosen tuh suka tiba-tiba dadakan mintain orang, bantuin ini dong, bawa acara ini. Biasa tuh gitu tuh. Nah, kalau misalkan kalian ditawarin atau misalkan kalian pengen ngajuin diri aja, ikutin bantuin dosen. Ya, walaupun emang ngerepotin. Tapi rewardnya itu adalah sosial kredit dari dosen gitu. Itu menaikkan sosial kredit kalian di mata dosen itu paling penting. Dan aku kan BPA ya. BPA mah sebagai pengawas ya banyaknya, jadi aku ngawasin Fieri biasanya ya. Iya. Kerjanya bener kan enak gitu. Iya. Yang enak juga ikut BPA sampai, tapi ya emang kalau dosen tuh emang bener kadang suka jadi MC tuh H-1 banget itu buat besoknya. Tuh ada itu. Ada tuh. Banyak yang ngeluh juga itu. Iya, begitu emang. Terus kalau buat cara Kakak tuh ya buat bagi waktu sama belajar kegiatan lain tuh gimana ya, Kak? Romin boleh tahu. Dibagi gitu. Kayaknya kalau nanya saya sama Aska contohnya nggak ada yang bener ini. Mungkin ini saya menerka jawaban Aska gitu ya, sama jawaban saya sendiri gitu. Karena kita tuh sukanya sama hal-hal yang berbau Jepang gitu, ngelakuin apa-apa ya dari ya tadi Aska bilang kayak kan Aska juga di Liberta gitu, suka anime dan suka lain-lain gitu ya, suka dari main game bahasa Jepang gitu ya. Itu tuh karena suka, mau nggak mau ya kita ketemu terus tuh sama si bahasa Jepang. Iya. Si kanjinya, si bunpo-nya, si listening-nya. Terus kalau lagi Aska di Liberta kan berarti kan sama kaiwanya juga. Jadi hitungannya bukan ngebagi waktu belajar dan ngebagi waktu untuk belajar, tapi ya kita ngelakuin itu tuh sambil belajar. Jadi kalau dibilang ngebagi waktunya gimana? Nggak kita bagi, soalnya emang hobi kita tuh belajar bagi kita gitu. Wow, hebat nggak sih? Kasar gitu. Jadi ya intinya mah ya daripada mungkin untuk bagi waktu juga kita bukan orang yang pintar bagi waktu, tapi kita lebih jadi kalau kata aku mah ya untuk menjustifikasikan kita ya bukan bagi waktu tapi pintar-pintar untuk menjadikan waktu hobi untuk menjadikan waktu untuk hobi itu produktif gitu. Maksudnya produktif itu gimana? Jadi kalian misalnya nonton anime dan lain-lain kan pasti kan? Nggak pasti juga sih. Kayak misalnya berkontak dengan media Jepang untuk untuk ikinuki itu apa sih yang untuk kayak melepas stres gitu dari belajar. Tapi kalian jadi itu pelajaran bagi kalian gitu. Itu yang terbaiknya mah kalau kata aku mah. Soalnya ya gitu. Jadi aku ketimbang Manabo Nihongo lebih suka baca yang lain gitu. Jadi ya media belajar kita emang bukan sesuatu yang buku doang gitu, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang asal bisa kita ambil hikmahnya bisa jadi pelajaran bagi kita gitu. Yang paling enak sih kalau dibagi-bagi gitu belajarnya emang paling ampuh sih kalau gitu. Ya. Itu untuk pertanyaan yang terakhir, ada nggak sih Kak pesan-pesan yang ingin disampaikan itu buat teman-teman di Himade? Paling kalau dari saya jangan takut nyoba. Emang sih, kalau emang belum pernah ngapa-ngapain untuk ngelakuin sesuatu, bakal takut. Tapi kalau menurut saya, lebih baik menyesal mencoba, daripada menyesal nggak mencoba sama sekali gitu.
Kalau misalkan teman-teman udah tahu rasanya dan itu udah dan menyesal gitu, ya udah berarti emang nggak baik. Tapi kalau misalkan teman-teman takut tapi dikerjain terus hasilnya malah bikin teman-teman senang, berarti itu lebih baik untuk dilakukan kan daripada nggak pernah dilakukan sama sekali. Jadi kalau misalkan ada kesempatan teman-teman pengen banget tapi takut tapi nggak pernah tapi nggak tahu bakal gimana ke depannya, ikutin aja dulu. Jangan tiba-tiba nyerah tengah jalan gitu. Karena nanti menyesalnya lebih nggak enak. Pada saya sih itu aja. Kalau dari saya setuju dengan Thierry. Kemana? Apa tuh, udah Thierry udah ngambil semua tuh. Ayo maaf. Maaf. Licik ya. Ya udah deh kalau dari aku mah ya. Ini deh kalian ya mungkin sekarang lagi waktu-waktu yang sulit ya bagi kita semua gitu ya. Cuman kalian jangan sampai lupa passion kalian jangan sampai kehilangan apa yang bikin kalian ada di sastra Jepang ini gitu. Misalnya kalian karena apa ya? Mungkin karena ya karena nggak offline jadi kerasa leha-leha gitu. Tapi seenggaknya kalian tetap apa ya? Genggam terus ikigai itu apa sih? Tujuan hidup, motivasi hidup. Langsung di apa? Motivasi kalian untuk masuk ke sini itu apa, dan itu kalian jangan sampai lupa itu. Asal kalian nggak lupa itu, ya apa ya? Kalian bisa sampai kemana-mana gitu. Sampai kemana-mana. Pokoknya intinya mah ya, saya setuju sama Fiery. Kalian jangan nganuk ya, bagus Fiery. Udah. Oh, satu. Boleh. Jangan keras-keras sama diri sendiri. Kalau misalkan emang udah lagi capek, istirahat. Jangan dipaksain. Iya. Nanti kalian stres sendiri, capek sendiri, mending istirahat kalau emang udah capek. Tahu sendiri lah batasan diri sendiri. Jangan lupa minum air. Dah. Banyak kasus dehidrasi sekarang. Jangan lupa minum air. Bodor weh. Ya, udah dari saya masih gitu weh. Udah dari saya juga, sekian dan terima kasih. Yang bagus sih pesan-pesannya itu buat saya sendiri tuh memang kando shimashita banget itu. Oke, kalau gitu karena pertanyaannya sudah dijawab semua dan nggak kerasa juga ya kalau kita sini sudah di akhir acara nih. Kalau begitu sampai di sini dulu aja untuk sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Fiery Senpai dan Anushka Senpai yang sudah bersedia menjadi narasumber di Kionis hari ini. Dan juga terima kasih kepada penonton semua yang telah mengikuti kami sampai di akhir acara. Semoga pesan-pesan yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa juga untuk menonton Kionis episode selanjutnya. Sore dewa, minasang, sayonara. Jangan lupa like and subscribe ya.